Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam renungan jam doa pada sore hari ini. Kita membuka Alkitab kita akan belajar bersama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebagian banyak orang ketika memasuki tahun yang baru, atau memasuki pekerjaan yang baru, atau memasuki rumah tangga yang baru, kita pasti penuh dengan semangat. Karena kita memiliki rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Kita susun sedemikian rupa dan pada akhirnya mencapai target atau hasil yang kita inginkan. Tapi seringkali dalam perjalanan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, banyak dari kita merasa kelelahan dengan setiap pekerjaan atau tugas yang kita lakukan. Tidak lagi bersemangat seperti pertama kali kita membuat sebuah rencana itu ataupun menentukan target itu. Karena mungkin target atau hasil yang kita harapkan tidak kunjung datang, atau bahkan hasilnya mengecewakan jauh sekali dengan apa yang kita bayangkan. Atau mungkin rencana yang kita sudah susun sedemikian rupa tidak berjalan seperti keinginan kita. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang mengecewakan yang hadir di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Yang pada akhirnya kita terjebak pada sebuah rutinitas yang mungkin membosankan, yang mungkin melelahkan, dengan hasil yang tidak pasti, dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa diharapkan menurut pemandangan kita. Dan kita terjebak pada suatu tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan oleh karena mungkin bos kita, oleh karena mungkin suami, istri, atau anak-anak kita, atau mungkin oleh karena tugas dari gereja. Tidak lagi ada hasrat untuk melakukan tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan dengan memberikan yang terbaik atau dengan semangat lagi. Oleh karena tadi setiap rencana kita tidak sesuai dengan kita ataupun hasil yang kita harapkan tidak kunjung datang. Dan juga ada orang-orang yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita bersyukur firman Tuhan memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Ketika kita ada dalam zona seperti itu, zona kelelahan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang membuat kita tetap bersemangat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Inilah yang membuat kita tetap bersukacita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin melelahkan, mungkin mengecewakan, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ataupun mungkin sulit dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap dengan penuh sukacita dan semangat boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Karena apa? Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kita pun pasti ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Jadi, ketika kita memiliki pola pikir untuk melakukan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita dengan melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, maka semua permasalahan, semua rintangan, semua yang menghalangi kita atau melelahkan dalam kehidupan kita, itu tidak akan kita rasakan lagi. Walaupun mungkin ada suami, istri, anak-anak yang menjengkelkan,
ataupun ada bos atau teman sekerja yang menyebalkan dalam kehidupan kita, atau bahkan ada teman sepelayanan yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Semuanya itu tidak menjadi berat, tidak menjadi beban dalam kehidupan kita ketika kita melakukan tugas kita, baik itu di rumah, di lingkungan pekerjaan, ataupun di gereja. Tetapi kita tetap bersukacita oleh karena kita melakukan semuanya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan satu hal janji yang indah yang Tuhan berikan, bahwa ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin manusia tidak menghargainya, mungkin orang-orang di sekitar kita menyepelekannya. Tetapi ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan setia dan melakukan yang terbaik, Tuhan melihat itu dan Tuhan memperhitungkan itu. Dan upahnya telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sesuatu dengan memandang manusia, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi jika kita melakukan segala suatu tugas dan tanggung jawab kita dengan memandang Tuhan, pasti kita bisa melakukan yang terbaik buat manusia. Jadi tetap fokus dan pandang Tuhan ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik di rumah, baik di lingkungan pekerjaan ataupun di gereja. Supaya kita tetap bersemangat, supaya kita tetap bersukacita. Dan ingatlah bahwa setiap apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai upah kita. Dan Tuhan akan nyatakan indah pada waktunya. Oleh karena itu, mari lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.